Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Kisah tentang Marta pada Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Yesus amat menyayangi Marta dan Maria serta Lazarus saudara mereka. Ketika Yesus mengunjungi mereka sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Marta selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sedangkan Maria kakaknya yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, duduk di depan kaki Yesus sambil mendengarkan sabda Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa saudara mereka, Lazarus, sakit keras, Yesus berada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Yesus pun tinggal 2 hari di situ dan kemudian pergi menghibur Maria dan Marta. Pada saat itulah terjadi percakapan penuh iman antara Marta dengan Yesus. Dari percakapan itu, terlihat bahwa Marta sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Marta adalah seorang wanita yang penuh iman, bersikap praktis, ramah, dan rajin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai 16. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita,
dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehidupan Marta, Maria, dan Lazarus. Pada hari ini kita memperingati 3 orang penting, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka bertiga adalah kakak beradik dari satu keluarga. Mereka tampak hidup dalam kerukunan dan cinta kasih dengan tali persaudaraan yang begitu dalam. Mereka tinggal di Betania dekat Yerusalem dan menjadi keluarga yang dekat dengan Yesus. Tak jarang dalam perjalanannya dari dan menuju ke Yerusalem, Yesus singgah di rumah keluarga ini
untuk melepas lelah dan berteduh, karena mereka adalah keluarga yang bersatu dan dekat dengan Yesus. Kedekatan dengan Yesus membawa berkat untuk keluarga ini. Kita misalnya mengetahui pada saat mengunjungi rumahnya, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus, sementara Maria duduk diam mendengarkan pengajaran Yesus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kepercayaan Marta akan Yesus sebagai Mesias Anak Allah, karena ia tahu betul siapa Yesus yang sungguh dikenalnya. Ia berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Pengenalan akan Yesus membuat iman seseorang akan Tuhan semakin mendalam, dan itulah yang membuat keluarga ini diberkati tatkala Yesus membangkitkan Lazarus saudaranya yang telah meninggal 4 hari lamanya. Itu adalah berkat terbesar dan terindah yang mereka alami dalam hidup mereka. Itu adalah mujizat yang dialami oleh mereka yang percaya dan bersandar kepada Yesus. Kita ingat kepercayaan Marta yang begitu besar dan bagaimana ia mengandalkan Tuhan Yesus saat ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita meneladani kesatuan keluarga ini yang dipersatukan dengan dalam tali persaudaraan yang mengikat anggota keluarga kita semakin dekat. Jangan biarkan keluarga kita retak gara-gara masalah apapun, apalagi masalah sepele. Peliharalah keluarga kita akan tetap bersatu padu menjadi keluarga bahagia, penuh iman dan kasih. Selanjutnya, pupuklah iman dan kepercayaan kita agar semakin dekat kepada Allah. Bawalah anggota keluarga kita semakin dekat kepada Yesus dan mengandalkan Yesus dan pertolongan serta bantuannya dalam seluruh kesukaran hidup kita. Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik dan terindah untuk orang yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.